Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini seperti biasa kita akan membahas pertandingan Big Trophy MPL Fantasi Inggris melawan Albania. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, kali ini pertandingan Big Trophy yang akan gue bahas yaitu pertandingan pra internasional antara Inggris melawan Albania yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dini hari besok ya. Dan untuk itu langsung aja kita akan bergegas untuk ke segmen-segmennya. Seperti biasa gue akan membahas untuk penjelasan dulu apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi, dan juga gue akan ngejelasin juga gimana sih cara download, cara install, dan cara mainnya. Dan juga tentunya gue akan membahas untuk tim selection dan susunan line up terbaik untuk pertandingan Big Trophy MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yang dimana di segmen pertama ini gue akan menjelaskan dulu untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game yang bisa dimainin. Salah satunya ada MPL Fantasi ini. Dan MPL Fantasi ini adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi tentunya. Dan ini tentunya wajib banget buat teman-teman para pencinta bola tentunya untuk bisa mainin game ini, karena di sini teman-teman bisa banget nih nyusun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi ini. Dan juga tentunya di MPL Fantasi ini teman-teman bisa sekalian ngecek nih dalam apa sih kemampuan teman-teman semua dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget kan. Dan juga teman-teman semua nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia tim-tim dari berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia, mulai dari kompetisi yang kecil sampai yang gede ada semua, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya lengkap banget dan seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh cepat banget, jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, karena di MPL Fantasi ini begitu pertandingan selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga MPL Fantasi ini tentunya pastinya membuat nonton bola kita jadi lebih seru. Jadi kita nggak cuma nonton doang jadinya, jadi kita berasa ikut main dan juga terus ikut ngumpulin poin, dan juga sekaligus bisa berasa deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Keren banget kan? Dan nggak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seperti gue bilang di awal yang akan kita bahas juga di video kali ini, yaitu pertandingan turnamen pra internasional antara Inggris melawan Albania yang tentunya nggak bisa dilewatin karena pastinya juga seru banget ya. Dan juga untuk itu langsung aja untuk teman-teman semua yang udah penasaran banget gimana sih cara mainnya, gimana sih cara download serta installnya, untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu tutorial cara install, cara download, dan juga cara main MPL Fantasi. Untuk itu langsung aja, let's go. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, kompetisi yang fansnya gede banget di Indonesia dan juga bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan juga total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja untuk tutorial gimana sih cara download serta cara install aplikasi MPL. Jadi untuk itu langsung aja kita buka smartphone kita semua ya. Di sini teman-teman bisa langsung buka browser teman-teman semua dan langsung aja ketik di browser teman-teman semua mpl.id. Dan juga nanti kode linknya ada di deskripsi di bawah, bisa langsung teman-teman klik aja untuk link downloadnya. Dan setelah itu langsung aja kita lihat untuk browsernya udah kebuka nih, dan kita bisa lihat nih ada bannernya Baim Wong di sini dan langsung ada tulisan download sekarang. Bisa langsung teman-teman klik aja download sekarang, dan dia nanti akan langsung keluar pop up untuk keterangan tujuan download foldernya. Nanti dia akan otomatis ke download di folder download teman-teman semua tentunya, dan nanti langsung aja teman-teman klik download. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tau lagi ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di platform Android aja. Jadi untuk teman-teman semua para pengguna iOS harap bersabar dulu karena belum tersedia. Dan juga gue mau ngasih tahu lagi untuk nanti teman-teman semua yang udah download dan install bisa masukin kode referral dari gue, yang dimana nanti akan ada di layar untuk kode referralnya ya. Dan bisa teman-teman langsung masukin aja kode referralnya dan akan dapetin hadiah berupa berlian bonus, 20 berlian bonus, lumayan. Dan ya
downloadannya udah selesai dan nanti dia akan otomatis install ya. Klik aja nih install, dan karena berhubung gue udah install juga jadi gue nggak perlu install lagi, dan nanti setelah install langsung registrasi ya. Dan juga registrasinya bisa gue saranin menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan GoPay, karena nanti biar gampang juga untuk penarikan hadiahnya. Dan setelah itu langsung aja setelah penginstallan, yang dimana langsung bisa kita lihat ya untuk icon MPL Pro nya bisa terlihat nih warna putih, dan bisa langsung kita klik aja untuk aplikasinya. Dan ya, aplikasinya udah kebuka dan bisa teman-teman lihat nih untuk game-game yang tersedia banyak banget ya. Ada, bisa gue sebutin nih, ada block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada fruit dart. Fruit dart gue sering banget main fruit dart, seru banget. Ada speed chess juga, ada ball blast, pokoknya banyak banget game-game yang tersedia. Dan juga salah satunya ada MPL Fantasi ini yang akan kita bahas kali ini tentunya. Dan langsung aja bisa teman-teman klik untuk icon Fantasi, ada di bawah, di tengah nih, di bagian tengah di bawah. Dan ya bisa teman-teman lihat nih untuk kolom fantasinya udah keluar, dan yang dimana bisa teman-teman lihat untuk kontes pertandingannya banyak banget ya di sini ya. Dan tentunya teman-teman nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena banyak banget nih kontes-kontes dari pertandingan kompetisi di dunia. Dan untuk itu berikut untuk kontes-kontesnya yang tersedia banyak banget. Dan juga gue mau ngasih tahu lagi bahwa pertandingan Inggris lawan Albania belum tersedia ya untuk di kontes kali ini ya, karena biasanya nanti H-2 atau H-3 hari sebelum pertandingan baru nongol kontesnya. Dan untuk itu gue akan ngejelasin singkat aja untuk tutorial cara mainnya. Kita ambil contoh untuk pertandingan New York lawan Philadelphia ini ya. Kita bisa langsung klik aja pertandingannya, dan bisa langsung kita klik tambahkan tim di bawah. Dan ya di sini bisa kita lihat ya, di sini udah kelihatan nih ada nama-nama pemain-pemain yang bisa diambil tentunya. Dan dimana untuk peraturan singkatnya yang pertama di sini gampang banget, singkat banget, dimana di sini teman-teman dikasih 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk mengambil pemain-pemain yang ada, karena pemain-pemain yang ada ini untuk kreditnya berbeda-beda ya, tergantung dari performasi pemain. Biasanya semakin gacor, semakin jago, biasanya untuk kreditnya makin tinggi. Jadi kita harus bisa dengan bijak memilih nih biar bisa nggak kelebihan 100 kredit yang disediakan ini, karena kalau udah kelebihan nggak bisa di save juga timnya. Dan untuk peraturan yang kedua juga gampang banget, dimana teman-teman hanya boleh menggunakan maksimal 7 pemain dari satu tim yang ada. Misalkan di sini teman-teman mendukung New York City ya melawan Philadelphia ya, dimana teman-teman nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain New York. Jadi maksimal teman-teman bisa menggunakan pemain New York itu adalah 7 pemain, dan sisanya 4 pemain dari Philadelphia. Dan berikut kurang lebih untuk peraturan yang ada, gampang banget, 2 aja. Dan untuk itu langsung aja bisa teman-teman pilih untuk pemain-pemain yang ada, dan selanjutnya bisa memilih kapten dan vice kapten. Dan nanti setelah milih pemain udah selesai, teman-teman bisa masuk ke kontes-kontes yang tersedia nih. Kontesnya macam-macam nih, banyak-banyak banget dan seru-seru banget juga, bisa teman-teman mainin tentunya. Dan setelah masuk kontes tinggal ditunggu aja deh pertandingan selesai, bisa langsung dapat hadiahnya. Dan berikut kurang lebih untuk tutorial cara main dan cara install dan cara download yang bisa gue sampaikan. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim review singkat dulu ya. Tim review singkat untuk di pertandingan Big Trophy yang kemarin. Untuk itu langsung aja let's go. Dan ya untuk tim review singkat yang dimana kemarin sempat ada pembahasan seru ya di live MPL di Instagram. Bisa teman-teman lihat nanti untuk di minggu depan ada teman-teman dari FPL Indonesia dan juga dari FPL 62. Seru banget pembahasannya tentunya. Dan untuk di live MPL kemarin seru banget pembahasannya tentang pertandingan yang kemarin ya. Dan gue kemarin akhirnya ngaptenin Foden tetap, dan juga meng-vice kaptenkan Bernardo Silva. Dan Bernardo Silva ngegolin 1, akhirnya kayaknya cukup oke berarti poin gue. Dan untuk itu gue lihat aja langsung ya untuk di review pertandingan saya. Di sini bisa teman-teman klik aja pertandingan saya dan result, dimana MU melawan Man City gue menang 77 berlian, lumayan. Dan ya gue dapat posisi pertama untuk di kontes yang skor nendang, lumayan dapat 7 berlian. Dan untuk di kontes Big Trophy gue menempatkan tim gue di peringkat ke-56 dengan kemenangan 70 berlian dari 94,5 poin. Cukup keren, cukup oke untuk tim gue kemarin. Dan tinggal kita lihat aja untuk tim gue. Dan ya untuk tim gue ini kapten gue Foden 11 poin dan Bernardo Silva 21 poin dengan 1 golnya cukup oke, dikali 1,5 lumayan. Dan Cavani 0 poin, Cristiano Ronaldo 1,5 poin, dan pemain MU gue nggak berbuat banyak. De Gea juga cuma 3 poin, dan ada Ruben Dias yang 11 poin, John Stones 10 poin, dan ini dia man of the match Joe Cancelo dengan 21,5 poin. Dan bisa gue lihat tadi untuk di peringkat 1 Big Trophy ya, dia kaptennya Joe Cancelo bener, dan vice kaptennya Ruben Dias. Jadi cukup oke timnya dengan 120 poin ya, cukup jauh dari tim gue yang 54.
26 poinan. Dan ya berikut tim review singkat dari gue, cukup oke untuk pertandingan kali ini, untuk pertandingan kemarin maksudnya MU lawan City. Dan untuk itu langsung aja kita bahas untuk di pertandingan selanjutnya, tim selection line up terbaik untuk Big Trophy pertandingan Inggris melawan Albania besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kali ini kita akan bergerak untuk tim selection di pertandingan Big Trophy antara Inggris melawan Albania ini di pra turnamen internasional tentunya. Dan gue udah mengumpulkan data tentunya, di mana di sini gue udah mengambil data dari fbref.com, yang dimana di sini datanya cukup legit, cukup oke. Dimana di sini bisa gue lihat ya, untuk klasmen sementara untuk pra turnamen internasional ini Inggris berada di puncak klasmen dan dengan poin yang cukup oke, dimana dia telah mengumpulkan 20 poin dan bahkan gak pernah kalah juga, dan totalnya hingga 6 kali menang dan 2 kali hasil imbang. Tapi hasil ini belum membuat Inggris bisa santai ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, karena Inggris masih menyisakan 2 pertandingan, yang dimana di nomor 2 terdekat ada Polandia dengan 17 poin, yang artinya masih cukup mungkin banget untuk bisa disalip ya, karena untuk yang lolos ke babak selanjutnya ini hanya di peringkat pertama aja, dan di peringkat keduanya masuk ke babak playoff, dan di peringkat ketiganya ini ada Albania lawan Inggris di pertandingan match ke-8 untuk pra turnamen internasional kali ini, yang dimana Albania di pertandingan terakhir kalah ya. Dan juga dari total hasil 8 pertandingan yang dimainin oleh Albania ini, Albania telah mengumpulkan 5 kemenangan dan juga 0 hasil imbang dan 3 hasil kekalahan. Dan di sini menariknya ada nama-nama yang cukup kita kenal ya. Di sini untuk Albania di highlight nih bahwa ada Armando Broja dengan total 3 poinnya dan menjadi pemainnya super sub banget dan berada di Southampton sekarang, yang dimana di 2 game week terakhir di kompetisi Inggris Broja cukup gacor dengan perolehan hingga 2 golnya. Jadi Broja gue rasa bisa menjadi kisi-kisi untuk bisa diambil tentunya di line up kita. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke data yang lebih detail lagi untuk daftar pemain yang cukup oke. Di sini gue udah juga ngambil dari fbref.com. Tapi sebelumnya gue agak kelewatan untuk dari data yang di awal tadi seperti gue sebutin, kayaknya gue akan memilih Inggris untuk mengisi 7 daftar nama pemain gue. Jadi gue akan maksimal menggunakan 7 nama dari Inggris dan sisanya 4 nama dari Albania. Dan untuk itu kita cari dulu dari nama-nama pemain-pemain Inggris. Di sini gue udah mengumpulkan juga data untuk perolehan gol selama ajang pra turnamen internasional kali ini. Di sini ada yang pertama ada Harry Kane. Harry Kane telah bermain 6 kali bermain ya, dimana startingnya 5 kali dan juga total menit bermainnya cukup tinggi juga dengan 462 menit untuk Inggris di ajang pra turnamen internasional kali ini, dimana Harry Kane juga telah mengumpulkan hingga 5 gol dan 1 assist, yaitu cukup menjadi nama yang legit ya, dimana Harry Kane menjadi pemuncak daftar top skor untuk Inggris saat ini. Dan disusul selanjutnya ada Jesse Lingard, dimana Lingard sayangnya nggak dipanggil oleh Southgate untuk di pertandingan besok, jadi harus kita kesampingkan. Dan di nama ketiga ada Raheem Sterling, dimana Raheem Sterling juga cukup oke dan juga bisa gue bilang menjadi andalan dari Southgate untuk bisa selalu hadir ya di pertandingan Inggris, dimana Raheem Sterling gak pernah absen, dimana dia telah bertanding hingga 6 kali bertanding dan 6 kali starting ya. Jadi dari 6 kali pertandingan dia selalu starting 6-6-nya, dan artinya menjadi salah satu nama yang cukup pilihan tinggi ya setelah Mason Mount ya, dimana Mason Mount telah 8 kali main dari 8 kali pertandingan, dan Raheem Sterling di posisi kedua dengan 6 kali pertandingan. Dan untuk datanya di sini Sterling juga cukup oke dengan 2 gol dan 1 assist, dan itu artinya bisa menjadi pilihan cukup oke juga untuk bisa teman ambil ya setelah Harry Kane tadi. Jadinya Raheem Sterling gak boleh ketinggalan kayaknya nanti di tim line up kita. Dan selanjutnya untuk data pemain belakang yang gue rasa cukup oke, di sini ada Harry Maguire ya, dimana Harry Maguire telah mengumpulkan hingga 2 gol ya. Berbanding terbalik dengan statistik dia di MU, si Harry Maguire ini cukup oke banget nih statistik dia di Inggris, dimana Harry Maguire bisa kita tahu ya sering menjadi tower untuk bola-bola set piece Inggris selama di Piala Eropa kemarin, dan itu artinya Harry Maguire ini juga cukup bisa menjadi peluang threat yang oke nih untuk lawan-lawannya nih dari set piece. Yang dimana bisa kita tahu ya, untuk intermezzo aja infonya bahwa Southgate ini kabarnya telah mengumpulkan data latihan dari American Football juga untuk data set piece. Jadi menarik ya, nama-nama kayak Harry Maguire dan Luke Shaw di Inggris ini bisa menjadi nama-nama yang cukup berbahaya nih untuk bisa dipakai, cukup mengerikan gitu poin-poinnya untuk bisa dipakai ya. Dan untuk itu artinya Harry Maguire nggak bisa dikesampingkan untuk di timnas Inggris ini. Dan juga selanjutnya ada Luke Shaw, dimana Luke Shaw juga di timnas Inggris juga cukup oke untuk assist-assistnya dan juga gol-golnya dia ya, bisa kita lihat juga untuk di Piala Eropa kemarin, yang namun sayangnya memang untuk di kompetisi Inggris cukup berbanding terbalik dengan dia di timnas. Jadi gue rasa untuk timnas ini bisa menjadi ajang pembuktian lagi nih untuk Luke Shaw dan Maguire untuk bisa kembali bersua di perhelatan sepak bola tentunya. Dan untuk itu
untuk data ini bisa teman-teman lihat di screen, mungkin bisa teman-teman baca sendiri atau mungkin bisa teman-teman pause ya. Dan juga selanjutnya ada Mason Mount juga nggak boleh ketinggalan ya, dimana Mason Mount ini telah mengumpulkan data yang cukup legit juga, telah mencetak 1 gol dan 2 assist. Dan juga Mason Mount ini menjadi nama yang paling dipercaya oleh Southgate nih untuk bisa bermain nih, dimana untuk datanya di sini Mason Mount telah mengumpulkan menit bermain hingga 535 menit. Menit bermain terbanyak ya untuk timnas Inggris di ajang ini. Dan juga Mason Mount ini telah bermain 8 kali dari 8 pertandingan Inggris di ajang praturnamen internasional kali ini. Jadi kayaknya harus kita pick, kita harus ambil di sini untuk si Mason Mount ini. Dan juga selanjutnya nggak boleh ketinggalan ada Phil Foden, dimana Phil Foden di klub Man City cukup oke banget dia di Man City dengan gol-golnya. Tentunya bisa kita lihat dari datanya juga bahwa Phil Foden nih dengan XG yang cukup tinggi juga bisa menjadi pilihan yang bagus ya. Ditambah lagi Phil Foden ini juga di Inggris juga statistiknya juga cukup oke. Dia telah dipercaya oleh Southgate dengan 5 kali bermain, dan juga dia telah mengumpulkan hingga 2 assist selama di timnas Inggris ini. Dan untuk itu artinya Foden juga harus bisa masuk ke tim kita kayaknya untuk di tim line up kali ini. Dan selanjutnya dari data Inggris ini kita bergerak ke datanya dari Albania, dimana Albania tentunya nggak banyak ya. Di sini gue punya nama-nama yang ternyata juga nggak terlalu asing-asing banget, karena di sini ada Armando Broja, pemain dari Southampton yang di beberapa game week terakhir cukup gacor, cukup oke dengan perolehan 2 golnya, yang dimana bahkan Armando Broja ini juga menjadi nama yang sempat menjadi nama yang hotlist ya, dan masuk watchlist gua juga kemarin. Jadi Broja nggak boleh ketinggalan, masih muda banget, 20 tahun juga umurnya, dan juga dia ini telah bermain hingga 7 kali. Tapi menariknya Broja ini hanya bermain starting 2 kali nih selama dia bermain dengan Albania, dimana dia hanya dipercaya starting 2 kali oleh pelatihnya, tapi dia telah mencetak 3 gol dan 2 assist, menjadi daftar top skor sementara nih untuk dari Albania ya, dimana dia artinya super sub sejati ya, benar-benar pemain yang cukup oke banget untuk bisa diambil, bisa dipick. Dan dia telah mengumpulkan menit bermain 229 menit, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi untuk data dari golnya nggak boleh dikesampingkan dengan 3 gol 2 assistnya. Jadi kita harus masuk ini untuk di tim line up kita. Dan di nama kedua dan ketiga gue langsung aja ada Mirto Uzuni, dimana Mirto Uzuni ini bermain di Ferencváros, dimana Ferencváros ini adalah Liga Hungaria, yang dimana juga untuk data statistiknya cukup oke dari Europa League ya, dimana dia main di Europa League terakhir lawan Celtic. Dan si Uzuni ini telah mencetak 2 gol dari 4 pertandingan, artinya cukup oke juga untuk bisa di-pick untuk di tim line up kita kali ini, Uzuni. Dan di nama ketiga untuk dari timnas Albania gue punya nama Reimanac, dimana Reimanac ini juga bermain di Liga Italia dan juga cukup oke bersama Albania, telah mencetak 2 gol. Dan juga dia selalu menjadi pilihan utama dari pelatih Albania dengan 7 kali match played, artinya 7 kali main dari 8 pertandingan, dan juga telah mencetak 5 starting line up untuk dari 7 pertandingan terakhir. Dan nggak boleh ketinggalan artinya 3 nama ini, Armando Broja, Mirto Uzuni, dan juga ada Reimanac. 3 nama yang bisa gue consider untuk bisa berada di tim line up gue, mengisi 4 slot dari Albania. Dan selanjutnya dari kiper terakhir gue di sini punya nama dari Albania, yang dimana artinya kan gue udah 7 maksimal Inggris ya. Jadi sisanya hanya tersisa 1 nama Albania yang bisa gue pakai, yaitu kipernya Albania sekaligus kaptennya Albania, yaitu Etrit Berisa. Dimana Etrit Berisa ini juga kiper kawakan ya, dengan umur yang cukup mulai berumur juga 32 tahun, dan dipercaya menjadi kapten untuk Albania, dan juga telah mencetak data yang cukup oke, yaitu dengan total shoot 15 shoot, dimana dia telah menerima 15 shoot dan telah save 8 save. Artinya dia untuk save ratingnya 53,3%, cukup oke juga bisa dipakai, dan juga bisa kita consider untuk dari poin dari save-nya. Artinya kita harapkan dari Erit Berisa ini untuk bisa mencetak poin save yang banyak ya. Dan untuk itu berikut untuk data statistik yang bisa gue bacakan, dan selanjutnya langsung aja kita bergerak untuk melihat tim line up yang udah gue susun nih, karena gue udah susun tim line up juga dari data yang tadi. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk tim line upnya. Ya, di sini dari kiper dulu tadi ya. Kiper gue ada Berisha. Tadi kiper gue pakai kiper dari Albania karena gue harapkan dari segi save-nya tadi seperti gue bilang. Dan dari lini belakang tentunya di sini gue ada Alexander Arnold, di mana Alexander Arnold tadi gue nggak sebutin di data statistik ya, tapi untuk dari data XG player yang cukup oke, dan juga expected assist di sini ada Arnold, yang dimana di Liverpool untuk datanya cukup oke banget, dan dia dipanggil oleh Southgate untuk di pertandingan besok. Jadi artinya untuk Arnold ini kesempatan bermainnya gue rasa cukup tinggi juga untuk bisa mengisi sektor back sebelah kanan ya, dimana di situ ada Kyle Walker, dimana Kyle Walker juga sebenarnya menjadi pilihan utama dari Southgate nih, tapi sepertinya Southgate mulai mengconsider untuk bisa memasukkan Alexander Arnold, mengingat juga di pertandingan terakhir Alexander Arnold mencetak gol yang cukup indah banget, tendangan bebas ya, melawan
West Ham, dimana itu gua rasa bisa menjadi trigger yang cukup oke untuk Southgate bisa memainkan Arnold nih di pertandingan besok. Dan selanjutnya di lini belakang selanjutnya ada Maguire, dimana Maguire seperti gue bilang tadi dia menjadi tower yang harusnya bisa menjadi goal getter dari bola-bola set piece Inggris, dimana Maguire telah mencetak 2 gol juga, yang mana itu angka yang cukup oke untuk seorang back. Dan Maguire juga return golnya cukup oke dari poin gol. Maguire harus ada di tim line up gue kali ini. Dan selanjutnya ada Luke Shaw, dimana Luke Shaw juga dari segi asisnya bisa kita harapkan dari data yang tadi kita lihat tentunya untuk bisa berada di tim line up kita kali ini. Dan untuk di lini tengah langsung aja di sini gue ada Mount dan Foden, dimana Mount ini menjadi nama yang selalu menjadi langganan timnas Inggris ya bersama Southgate, tentunya nggak bisa ketinggalan Mount. Dan ada Foden, dimana Foden juga wonderkid Man City yang nggak bisa dilewatin karena untuk datanya juga cukup oke, untuk sektor XG-nya juga apalagi, dan juga dia untuk perolehan golnya nggak perlu dipertanyakan lagi pada City di beberapa game week terakhir. Gue rasa Foden harus ada untuk di tim line up kita kali ini, karena juga Inggris kayaknya harus bermain total ya, bermain all out, karena juga harus memastikan dia untuk bisa lolos. Dan selanjutnya di lini tengah selanjutnya gue ada pemain Albania, di sini ada Manac dan Uzuni. Tadi seperti gue bilang 2 nama yang cukup asing karena yang satu bermain di Liga Hungaria juga, namun untuk dari datanya nggak bisa dikesampingkan merupakan salah satu 3 nama terbaik untuk perolehan gol terbaik dari Albania. Jadi gue masukin di sini di lini tengah gue kali ini. Dan selanjutnya di lini depan langsung aja ada Sterling, Kane dan Broja. Sterling tentunya menjadi langganan timnas Inggris dengan total raihan gol yang seperti gue bilang tadi di datanya cukup banyak juga. Dan juga ada Harry Kane dengan 5 gol dan 1 asisnya nggak boleh ketinggalan, tentunya menjadi pemain yang paling bisa gue bilang gue consider juga menjadi pemain dengan perolehan poin yang cukup tinggi kemungkinan besar untuk di pertandingan besok. Dan Kane mungkin akan gue jadiin kapten di pertandingan besok, dan juga vice kaptennya antara Foden atau Mount, mungkin bisa gue consider Foden untuk bisa jadi vice kapten di pertandingan besok. Jadi kaptennya Kane dan vice kaptennya Foden. Dan selanjutnya di nama berikutnya di lini depan gue ada Broja, di mana Broja menjadi nama hotlist, watchlist di beberapa game terakhir ini. Ternyata pemain Albania, jadi harus bisa kita masukin, tentunya wajib banget Broja untuk bisa berada di tim line up kita, karena Broja menjadi nama terbaik ya untuk perolehan golnya bersama Albania. Dan berikut untuk susunan tim line up gue, yang dimana semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di pertandingan Big Trophy pra turnamen internasional kali ini. Dan ya itu aja untuk video kali ini, tutorial cara main, cara download, cara install, dan juga tim line up terbaik untuk pertandingan kali ini. Dan juga gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa ayo kita main bareng, langsung download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, dan bisa teman-teman klik ya linknya di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa masukin kode referral dari gue tentunya, karena nanti akan dapat berian bonus tentunya lumayan. Dan gue mau reminder lagi juga untuk teman-teman semua bahwa hadiah brilian ini bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja, seru banget kan. Dan juga gue mau reminder lagi untuk info live matchnya ini nanti akan ada di Sabtu dini hari ya, jadi jangan lupa untuk segera masuk ke kontesnya untuk bisa mainin kontes Big Trophy kali ini yang pastinya seru banget. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman semua yang udah ngikutin channel ini terus thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL fantasi lainnya dari channel ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad. Peace out.